Sekali lagi pada pagi hari ini kita akan memulai renungan atau saat teduh. Saya himbau agar supaya seluruh warga SMA Negeri 5 terkhususkan peserta didik bisa mendengarkan renungan ini dengan baik. Kita pernah bertanya pada diri kita tentang siapakah aku? Siapakah aku adalah satu pertanyaan yang seringkali keluar di dalam pikiran setiap orang, baik itu orang dewasa, pemuda, remaja, ataupun anak-anak yang baru menginjakkan kaki ke tahapan remaja. Pertanyaan ini seringkali didapatkan atau mendapatkan informasi ini dari teman-teman sebaya, orang tua, keluarga, ataupun informasi yang dia dapatkan di media-media tertentu. Saya ingin memberikan satu pemahaman kepada kita bahwa siapakah kita, siapakah aku, itu akan menentukan perjalanan kita ke depan. Jikalau kita melihat diri kita secara negatif, maka pemahaman kita itulah akan mengantarkan kita kemana kita akan pergi. Itu sebabnya saya ingin memberikan satu pemahaman kepada kita sehingga kita bisa memastikan diri bahwa kita adalah orang-orang yang unik, kita adalah orang-orang yang berharga, yang memang sudah didesain oleh Tuhan, sudah didesain oleh Sang Pencipta untuk menjadi orang-orang yang hebat. Kenapa kita melihat bahwa ada begitu banyak anak-anak yang gagal di dalam menggapai masa depan mereka? Sebenarnya akar dari satu permasalahan yang perlu kita tahu, yaitu tentang pemahaman diri dia tentang siapakah dia itu sebenarnya. Teman-teman yang saya kasihi dan yang saya cintai, seekor burung Raja Wali, dia memiliki kemampuan untuk terbang tinggi setinggi mungkin. Para ibu mengatakan bahwa kekuatan dia itu terlihat ketika dia sedang diperhadapkan dengan angin yang begitu kencang, badai yang begitu kuat. Dan itu adalah DNA daripada burung Raja Wali tersebut. Tetapi ada satu cerita yang menceritakan bahwa suatu ketika ada seekor burung Raja Wali yang bertelur. Telurnya kurang lebih 15-20 butir. Karena dia bertelur di ketinggian, maka ada satu telur yang jatuh dan menggelinding sampai ke bawah, yang notabene telur tersebut jatuh sampai pada satu perkampungan yang didiami oleh sebuah keluarga. Maka telur itu diambil dan disimpan di sebuah kandang, yang kandang tersebut juga kebetulan sedang ada seekor ayam yang mengerami telurnya. Maka waktu yang berjalan, semua telur itu tererambi, dan ayam itu dan ayam-ayam yang ada boleh bertumbuh, dan juga telur yang jatuh dan dierami oleh ayam tersebut. Dalam perjalanan, ayam-ayam itu memperlakukan diri sebagai ayam. Mereka hanya berjalan, makan, minum, dan lain sebagainya. Seekor burung Raja Wali yang seharusnya bisa terbang, seharusnya kuat, karena dia bergaul dengan ayam-ayam tersebut, dia memperlakukan diri dia seperti ayam. Dia makan, dia minum, yang seharusnya paruhnya digunakan untuk memakan bangkai atau daging, karena dia melihat ayam-ayam tersebut hanya bisa memakan biji-bijian, maka dia memperlakukan diri dia seperti seekor ayam tersebut. Ayam-ayam itu, dia tidak bisa memakan bangkai ataupun daging. Paruhnya digunakan untuk memakan biji-bijian yang disediakan oleh pemilik ayam tersebut. Suatu ketika ada hujan badai angin yang begitu kencang. Ayam-ayam yang ada itu berlarian, bersembunyi di bawah pohon,
bersembunyi di bawah kandang, ada juga yang masuk ke dalam kandang. Namun burung Raja Wali ini yang DNA-nya seharusnya dia bisa terbang tinggi, dia melihat ke atas, ternyata ada burung yang mirip seperti dia. Kenapa bisa terbang begitu tinggi, melewati badai, melewati angin yang begitu kuat? Dia coba menggepakkan sayapnya, tetapi dia tidak bisa. Kenapa? Yang ingin saya katakan kepada kita, karena berbulan-bulan dia mengetahui bahwa diri dia itu sama seperti ayam. Kenapa dia tidak bisa terbang? Karena dia tidak pernah tahu bahwa ada potensi dalam diri dia, DNA-nya dia, bahwa dia adalah burung yang bisa terbang dengan begitu tinggi. Karena dia tidak bisa melakukan apa-apa, maka dia mengikuti pola yang dilakukan oleh ayam-ayam tersebut. Namun satu ketika ada seorang pencinta lingkungan hidup atau pencinta hewan melihat bahwa ada seekor burung Raja Wali yang dipelihara oleh warga, maka burung itu diambil dan dilepaskan di habitatnya. Maka lama-kelamaan burung itu yang awalnya tidak bisa terbang, yang bergaul dengan ayam hanya sekedar memakan biji-bijian, karena dilepaskan ke dunia atau habitat yang seharusnya dia hidup, maka pada akhirnya dia bisa terbang. Apa yang ingin saya sampaikan kepada kita semua pada hari ini? Kita harus mengetahui, memahami bahwa kita adalah orang-orang yang unik, orang-orang yang berharga, orang-orang yang memiliki potensi. Beberapa waktu yang lalu Pak Ferdi pernah bercerita tentang seorang yang tidak punya tangan, seorang yang tidak punya kaki, Nick Vujicic itu. Seandainya kalau dia terus menangisi diri dia tentang siapakah diri dia adalah orang yang buntung, tidak punya kaki dan tidak punya tangan, maka dia tidak bisa maksimal di dalam hidup. Tetapi karena dia merenungkan bahwa ternyata dia adalah unik, dia memiliki kelemahan dan dia memiliki kelebihan. Sama seperti kita yang punya kelemahan dan punya kelebihan. Maka kelebihan itu kita maksimalkan dan kelemahan itu kita perbaiki untuk menjadi satu alat supaya kita bisa menggapai tujuan. Anak-anak yang terkasih, saya mau bilang kepada kita pada pagi hari ini bahwa kalian adalah orang-orang yang berharga. Tidak peduli apa kata orang tentang dirimu. Mungkin orang tuamu berkata kasar kepada kamu, kamu tidak berguna, kamu sampah, ataupun ada teman-teman sekelasmu yang berkata bahwa kamu hitam, kamu dekil, kamu miskin, kamu tidak berguna, kamu tidak dapatkan ranking, kamu pemalas. Ini waktu dan kesempatan yang saya berikan kepada kamu. Tidak kebetulan berita ini, kabar baik ini kalian dengar. Tidak ada kata terlambat untuk kita semua. Orang-orang yang berhasil adalah orang-orang yang mengalami kegagalan demi kegagalan. Hari ini adalah kesempatan yang baik untuk merefleksikan diri kalian. Bahwa kalau ada orang lain yang juara, maka saya juga bisa juara. Kalau ada orang lain yang bisa mengasihi akan orang tuaku, maka saya juga bisa mengasihi mereka. Stop menangisi diri kamu. Di saat pagi hari yang kamu datang, melihat kaca, melihat cermin, dan engkau mulai bertanya, kenapa aku keriting? Kenapa aku hitam? Kenapa aku pendek? Kenapa aku gendut? Seolah-olah orang-orang tidak menerima aku. Ingat baik, Sang Pencipta menciptakan kita semua tidak kebetulan. Tidak ada kata anak haram, tidak ada kata anak tidak berguna. Sang Pencipta bertanggung jawab atas kita. Dan sekarang tinggal kita, bagaimana kita memaksimalkan potensi yang ada dalam diri kita, sama seperti seekor Raja Wali itu. Terima kasih, salam sehat, selamat belajar, Tuhan memberkati kita semua.